dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ibadah subuh berjamaah yang sudah kita tunaikan, mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita duduk sejenak di majelis ilmu, mudah-mudahan ini juga akan menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi adalah waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibagi-bagikan keberkahan itu. Maka dalam hadis Nabi mengatakan dan Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku fi bukuriha, pada waktu paginya. Oleh karena itu ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita dan kita dimudahkannya untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah, itu sungguh nikmat yang luar biasa. Karena itu adalah pertanda bahwa Allah ingin memberikan kita keberkahan itu. Mudah-mudahan pagi ini insyaallah semua kita dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan yang dilimpahi oleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin paham dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan tidak sekedar paham, tetapi Allah mudahkan kita juga untuk istiqamah berada di atas sunnah itu. Karena ilmu itu tidak boleh berhenti sampai di ilmu saja, mesti diikutkan dengan amal. Hatifil ilmi bil amal wa illartahal. Ikutkanlah ilmu itu dengan amal, jika tidak maka ilmu itu akan pergi. Jadi cara menghargai ilmu itu dengan mengamalkannya. Kalau seandainya kita tidak mengamalkan, maka dia akan pergi. Wa illa irtahal. Jika tidak diamalkan, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Maka sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita pahami hendaknya bertahan kuat dalam ingatan dan dalam hati kita, sekaligus mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu secara bahasa artinya adalah pertolongan, dan dalam bentuk yang banyak yang datang dari Nabi. Salah satunya adalah Nabi mendoakan umat-umatnya untuk
dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Rasul itu tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kamu minta? Maka salah satu dari permintaan Rasul adalah, "Wahai Rabbku, masukkanlah ke dalam surgamu umatku yang telah mengucapkan la ilaha illallah." Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu sehingga pada akhirnya kita masuk surga. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid melalui sebuah buku Ta'liqa ala Syarhis Sunnah. Ta'liqa ala Syarhis Sunnah. Paragraf yang kalimat yang terakhir yang kita berikan penjelasan dulu adalah ungkapan Imamul Muzani pada akhir dari paragraf yang pertama, alin ala arsyihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Setelah beliau menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat keesahan Allah Subhanahu wa taala, di mana dikatakan bahwa Allah itu laisa lahu walad wala sahibah. Allah itu tidak punya anak dan dia tidak punya istri. Jalla anil mathil. Maha suci Allah itu dari penyerupaan, dari perumpamaan. Fala syabiha lahu wala adil, maka tidak ada satupun yang menyerupainya dan tak ada satupun yang setara. As-Sami'ul Basir. Nah, ini semua sifat-sifat keagungan, kebesaran Allah. Maha mendengar, maha melihat. Al-Alimul Khabir, maha mengetahui, tahu segala-galanya. Sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Tidak ada yang terlindung, yang tersimpan atau yang tersembunyi dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mani' ar-Rafi', penghalang dan maha tinggi. Nah, setelah beliau menyebutkan sifat-sifat itu, Imam Al-Muzani mengatakan alin ala arsyihi, maha tinggi berada di atas arasnya, wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, dan Allah itu danin, dekat dengan hambanya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ini ungkapan terakhir yang kita berikan penjelasan. Tapi untuk kata danin bi'ilmihi perlu ditambahkan penjelasannya melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim, karena ada yang mencoba untuk mempertentangkan antara alin ala arsyihi dengan danin bi'ilmihi, padahal takkan mungkin bertentangan. Allah tinggi, maha tinggi, berada di atas aras, tapi dia dekat dengan hambanya. Apa bentuk pertentangan yang datang dari sebahagian? Pertentangannya, di satu sisi dikatakan Allah maha tinggi berada di atas aras, tapi di sisi lain dikatakan Allah dekat. Bahkan terdapat di dalam satu ayat dua-duanya. Nah, nih coba kita lihat ayatnya. Saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan ayat itu, dan itulah landasan dari Imam Al-Muzani. Halaman 58 ada disebutkan oleh Imam Al-Muzani
beberapa ayat. Ayat yang pertama yang menjadi landasan beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa, atau sering diartikan 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam, berada di atas aras. Istawa dalam artian ala wartafa'a, berada tinggi di atas aras. Kalau dalam tafsir terjemahan kadang ditemukan bersemayam. Ini juga kadang yang membuat orang-orang merasa takut dengan hal ini, karena yang terbayang oleh dia adalah bersemayamnya seorang raja di atas singgasana. Padahal jangan pernah membayangkan itu. Apapun yang kita bayangkan untuk Allah terkait seperti manusia atau seperti makhluk, maka hilangkan bayangan itu. Dan tidak mungkin kita untuk membayang-bayangkannya, karena Allah adalah Khaliq yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada satupun yang serupa. Kalau Allah sudah menyatakan tidak ada satupun yang serupa, tidak mesti ada bayangan-bayangan di pikiran kita, tasawur kita bahwa Allah seperti ini, Allah seperti ini. Itu tidak boleh. Tinggal kita imani saja sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Maka Allah mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian ia berada tinggi di atas aras. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu ma yaliju fil ard, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Semua itu Allah tahu. Ditanam pohon, keluar buah. Berapapun jumlah buahnya, Allah tahu. Kalau petani yang nanam, tahu enggak ada? Ditanamnya mangga depan rumah dia, tiba-tiba mangga itu banyak putiknya. Coba tanya petani itu, berapa jumlah putik yang ada di mangga kamu? Enggak tahu. Karena ilmu petani enggak cukup untuk mengetahui itu. Dan tidak mungkin dia hitung satu persatu. Cobalah hitung putik bunga itu, putik mangga itu, bunganya. Tapi Allah tahu enggak? Tahu. Ma yakhruju minal ard, apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk. Semua itu ada dalam ilmunya Allah. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah juga mengetahui apa yang turun dari langit ke bumi, wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke langit sana. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 jenis malaikat. Setiap pagi 2 jenis malaikat itu kerjanya 2 juga. Yang pertama kerjanya adalah mencari-cari orang-orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya. Lalu malaikat tadi berdoa untuk orang yang mengeluarkan harta. Ini yang dijadikan alasan oleh sebagian untuk sedekah subuh. Jadi kalau sudah waktu subuh, dan memang ada hadisnya, malaikat mencari-cari. Isilah kotak-kotak infak tuh di waktu subuh. Karena malaikat sedang mencari-cari. Ketika ada orang yang seperti itu, maka doa malaikat adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti untuk dia yang menginfakkan ini.
Maka dikasih 10.000 diganti oleh Allah 10 kali lipat. Karena Nabi mengatakan al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu balasannya adalah 10. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia mencari-cari pula orang-orang pelit yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Lama kali mikirnya kalau mengeluarkan harta. Kalau ketemu sama malaikat, didoakan pula oleh jenis yang kedua tadi. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran harta bagi orang-orang yang enggan untuk berbagi ini. Ada 2 jenis malaikat setiap pagi. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlahnya yang diturunkan? Jangankan jumlah, nampak aja enggak sama kita. Tapi Allah tahu dia berapa jumlah. Apa yang turun dari langit berapa jumlahnya, apa yang naik ke langit berapa pula jumlahnya. Itu semua ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini dalam satu ayat ini. Tadi Allah mengatakan summa stawa 'alal arash. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 waktu, 6 hari. Karena hitungan hari Allah berbeda dengan hari kita, maka ada mengartikan 6 masa atau 6 waktu. Setelah Allah mengatakan bahwa dia istawa 'alal aras, berada di atas arasnya, maha tinggi di atas aras, tapi dia mengatakan juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Apakah ini 2 hal yang bertentangan? Tidak. Jawabannya ada pada ungkapannya Imam Al-Muzani, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu dekat dengan hambanya, tapi bi ilmihi, dengan ilmunya. Sementara untuk zatnya istawa 'alal aras, berada di atas aras, maha tinggi. Ada 7 ayat dalam Al-Quranul Karim yang langsung Allah menyebutnya bahwa dia maha tinggi, berada di atas arasnya. Dan ketika kita tengok bagaimana penjelasan yang ada pada generasi terbaik, serta kalau kita lihat apa yang diyakini oleh generasi sahabat dahulu, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang memaknai istawa selain daripada istawa itu sendiri. Tidak ada yang mencoba untuk mentakwil-takwilkan, bahkan tidak ada yang pernah menanyakan kepada Nabi seperti apa istawanya. Pertanyaan itu bermula pada masa Imam Malik. Ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, kaifastawa? Bagaimanakah istawanya Allah? Seperti apa?" Ini pertanyaan pertama yang datang terkait dengan seperti apanya istawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya tidak ada. Maka Imam Malik dalam jawabannya itu wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang itu adalah sesuatu yang baru, tidak pernah ada. Termenung Imam Malik itu, disuruhnya usir beliau nih katanya. Ini udah agak lain nih katanya. Tak sehat akalnya tak hendak. Maka mempertanyakan sesuatu terkait dengan Allah yang tak pantas untuk dipertanyakan, dituduh oleh Imam Malik akalnya kurang sehat. Maka jangan juga dipertanyakan hari ini. Tidak perlu untuk dipertanyakan. Yang penting untuk diimani. Karena ini persoalan tauhid.
Ini persoalan akidah, ini persoalan keyakinan. Yang namanya keyakinan itu untuk diimani, namanya keyakinan. Bukan untuk dianalisa. Kalau untuk dianalisa, itu nanti akan menjadi ilmu pengetahuan. Sekedar ilmu saja. Kalau sekedar ilmu, ndak pun muslim banyak ilmunya. Tapi kalau iman, mesti dengan itu dia disebut dengan muslim. Meyakini tentang Allah, maka itulah ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Bukan mengutak-atik, bukan menganalisa, bahkan berujung pada penolakan. Nah, di awal Allah bilang dia seperti itu. Imani saja. Oh, kalau begitu Allah Maha Tinggi, dia yang bilang. Ada pula juga yang meragukannya. Oh, kalau begitu Allah membutuhkan kepada aras. Apakah Allah butuh kepada aras? Pasti tidak. Kok berani-beraninya kita mengatakan Allah butuh kepada aras, padahal dia yang menciptakan aras. Aras itu yang butuh kepada Allah. Allah yang menjaga aras. Allah kalau tidak jaga aras bisa jatuh. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Allah sudah tentukan ada 8 malaikat yang memikul aras. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum. Aras itu di atas mereka, dipikulnya 8 malaikat. 8 itu kalau kita tengok penafsirannya oleh para ulama, ada yang memaknai samaniyat sufuf, 8 saf. Jadi bersaf-saf lah malaikat itu. Kira-kira sebesar apa itu malaikat itu? Tidak usah dianalisa, tidak usah dipikirkan, tidak akan nyambung ini. Memikirkan seperti apa besar malaikat pula. Maka memikirkan makhluk saja kita nggak kuat akal kita, apalagi untuk memikirkan Allah. Maka Allah bukan untuk dipikir-pikirkan, tapi untuk diimani, untuk diyakini. Percayalah, karena Al-Quran yang bilang. Jangan pernah kita bersikap seperti ahlul kalam yang selalu mengutak-utak atik soal ketuhanan. Padahal soal ketuhanan hanya untuk diimani. Kalau sudah mulai dipikir-pikirkan, ini kayaknya tidak mungkin nih. Berarti aras lebih besar dari Allah. Ungkapan seperti ini kok bisa muncul seperti itu? Karena kadang-kadang akalnya tadi yang terbayang oleh dia raja yang duduk di singgasananya, singgasana lebih besar dari raja. Takyif seperti itu, mencoba-coba mencari kaifanya. Jangan, karena tidak akan pernah ada sama. Itulah sebabnya Imamul Muzani mengawali dari awal, la syabiha lahu wa la adil. La syabiha, tidak ada keserupaan sama sekali, wala adil, dan tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pula jadikan ayat lam yakul lahu kufuwan ahad itu untuk menolak. Oh, ini berarti Allah ndak istawa al-arsy. Kenapa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kalau kita imani nanti bertentangan dengan ayat ini. Inilah akal-akal pendek yang datang dari orang-orang yang mengutak-atik melalui akalnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di awal ayat dia katakan istawa alal aras, sedangkan yang di akhirnya dia mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Tidak bertentangan. Istawa alal aras itu zatnya Allah. Sedangkan wa huwa ma'akum, dialah bersama kamu dimanapun kamu berada, itu adalah ilmunya Allah. Danin bi ilmihi, dekat Allah itu dengan hambanya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Apa maksud dengan ilmu itu? Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah
tentang kita. Kita yang punya jenggot, tidak tahu kita berapa jumlah jenggot di dagu kita ini. Abang tahu berapa jumlah jenggot di dagu? Allah tahu enggak? Siapa yang lebih dekat? Allah kah atau kita? Allah. Tidak ada lagi yang perlu untuk disembunyikan. Kita yang punya kepala, di atas kepala kita rambut itu, coba berapa jumlah helai rambut di kepala kita? Allah tahu enggak? Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan kepala kita? Ini Allah atau kita? Kita saja tidak bisa mengetahui. Jangankan semua rambut. Kalau ada tukang pangkas, dipotongnya rambutnya. Nah, satu kali potong tuh kan ada yang jatuh tuh. Nah, coba tanya, berapa lembar tuh bang yang jatuh tuh? Tidak tahu dia. Allah tahu. Allah tahu. Berarti Allah lebih dekat. Maka disitulah makna ilmu Allah yang meliputi. Karena diikutkan nanti penjelasannya setelah itu, ahata ilmuhu bil umur. Ahata ilmuhu, ilmu Allah itu meliputi segala perkara. Tidak ada yang tahu kecuali Dia. Allah tahu berapa jumlah umat manusia. Manusia ini coba hitung-hitung aja, itu tidak pasti itu. Umat manusia di dunia ini 6 miliar katanya. Coba hitung. Penduduk Indonesia berapa katanya? Itu perkiraan aja tuh. Karena banyak penambahannya. Minggu ini datang sekian orang. Minggu depan datang lagi sekian juta orang. Bertambah pula jumlah penduduk. Maka danin bi'ilmihi, dekat dengan ilmunya. Dari mana Imamul Muzani mengambil kesimpulan itu? Dari ayat itu sendiri. Maka ayat-ayat, rata-rata ayat-ayat yang menceritakan dia dekat dengan hambanya, itu selalu diikutkan dengan ya'lam, maha mengetahui, Allah mengetahui, atau dengan kata-kata basir, maha melihat. Dalam ayat ini kan sebelum Allah menyebutkan wa huwa ma'akum itu, apa kata Allah? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang keluar, apa yang masuk. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Kata ya'lamu, disitulah disimpulkan oleh Imamul Muzani. Dan bukan hanya Imam Muzani. Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Tentu dia mengambil dari gurunya. Berarti akidah Imam Syafi'i sama dengan yang diajarkan oleh Imam Al-Muzani, karena itu muridnya. Itu murid langsungnya itu. Al-Muzani, Al-Buwaiti, ada banyak yang sezaman itu. Duduk dia bersama Imam Syafi'i itu. Persis sama seperti itu. Dan sebelumnya sudah ada Imam Malik. Imam Malik juga punya ungkapan yang sama seperti itu. Apa kata Imam Malik? Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Ini ungkapan Imam Malik. Akhrajahu Ibnu Battah fil Ibana. Ada dalam kitab Al-Ibana. Ditulis oleh Ibnu Battah. Apa kata Imam Malik? Qala al-Imamu Malik rahimahullah, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya fi kulli makan, ada pada setiap tempat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Fi kulli makan, la
la yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada satupun tempat yang sembunyi dari ilmunya, yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang memiliki rumah tidak tahu kita persis semua yang ada dalam rumah kita itu. Sudut kirinya kira-kira yang ada apa? Yang ada di gudang kira-kira apa? Yang ada di dapur kira-kira apa? Tidak tahu kita. Allah tahu tidak? Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan dapur itu? Allah apa kita? Ini maksud dengan danin bi'ilmihi, dekat dengan ilmunya. Kalau dikatakan di atas arsy berarti zatullah, zat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam 7 ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri dia. Ini di antara dalil yang dipakai oleh Imam Al-Muzani. Ada ayat lain dalam surat Taha. Ada dalam surat Taha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy dia berada. Maha tinggi berada di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Lahu ma fis samawati, milik Allah lah semua yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, berarti antara langit dan bumi, wa ma tahtas sara, apa yang ada di dalam perut bumi sana, milik Allah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau menjaharkan, wa in tajhar bil qawli, jika engkau menjaharkan, apa arti menjahar? Membaca dengan terang, mengucapkan kata-kata dengan kuat, keras. Jika kamu jaharkan perkataan, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah ya'lamu. Lagi-lagi ada ya'lamu. Yang awal ayat tadi ada juga ya'lamu. Wajarlah disimpulkan bahwa yang dekat itu adalah ilmunya Allah, karena Allah itu mengetahui asirra wa akhfa, yang rahasia dan semua yang tersembunyi Allah tahu. Jangankan yang jahar, yang tersembunyi saja Allah tahu. Maka ada orang berbisik-bisik, Allah tahu isi bisikannya. Kita yang di sampingnya tidak tahu. Ada dosen ngajar, ada mahasiswa yang bertanya, tolong ulang lagi katanya, padahal udah keras mahasiswa itu ngomong. Nah, ini dosennya, itu mahasiswa, dia bertanya, kurang paham dosen tadi, kurang dengar, ulang lagi, keraskan suara kamu katanya, padahal suara udah keras. Itu menandakan kelemahan manusia. Yang keras aja kadang-kadang kita tidak dengar semuanya, tapi Allah ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang sir, yang tersembunyi, yang rahasia, dan semua yang tersembunyi itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di awal Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia berada di atas arsy, tapi ilmunya dan min khalqi, dekat dengan hambanya. Ada juga ayat wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada hambanya dari urat lehernya sendiri. Yang dekat itu apa nih? Zatnya kah? Dalam artian zat Allah ada di leher kita. Inilah yang keyakinan orang sufi itu, yang katanya Allah bisa menyatu dengan dirinya. Mustahil Allah menyatu dengan hamba. Hamba itu kotor, jiwanya kotor, banyak dosa. Masa Allah mau di situ pula?
Allah maha suci. Maha suci. Dan arsy adalah asraful makhlukat. Makhluk yang paling mulia, paling suci. Maka pantas untuk dikatakan dia berada di atas itu. Cuma seperti apa? Jangan pernah ditanya. Maka keyakinan-keyakinan orang sufi yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan diri dia, atau wahdatul wujud, kemanapun kita pandang itu sesungguhnya adalah wujud Allah, itu kebohongan itu. Itu akidah yang menyimpang. Itu salah, tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, Allah berada di atas arsy, tapi ilmunya dekat dengan hambanya. Ketika dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari lehernya sendiri. Baca sebelumnya. Apa kata Allah? Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh hatimu. Allah tahu. Kan kadang-kadang hati kita berkata-kata, ada bisikan hati. Duduk lewat orang pakai mobil mewah, hati kita ngomong, kapan saya punya mobil? Allah tahu tuh. Maka mintalah sama Allah kalau mau. Dan cari dengan cara yang halal. Lagi duduk-duduk lewat pula jenazah. Ambil semua itu pelajaran. Karena hati kita akan berkata itu, lah mati lah sebulan tuh. Itu namanya tuwaswisu bihi nafsu. Dan Allah tahu itu semua. Apapun yang dibisik-bisikkan oleh hati kita, Allah tahu. Setelah itu baru dia bilang, aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada hambanya dari urat leher hamba itu sendiri. Yang dimaksud ilmunya, karena Allah sendiri mengawali ya'lam. Seharusnya tidak ada lagi penolakan dalam persoalan ini. Penolakan hanya datang dari orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada nas. Itulah ciri-ciri dari ahlul kalam. Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua adalah min ahlil kalam. Yang prinsip pertama mereka adalah taqdimul aqli ala naqal, ala nas, mendahulukan akal daripada nas. Sejelas-jelas itu nas, tapi masih diutak-atik pakai akalnya, dan akan memunculkan pertanyaan. Yang pertanyaan itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya pantas untuk diberikan kepada makhluk. Karena semua pertanyaan itu adalah hubungannya dengan kaifiyah, dengan caranya, dengan seperti apanya. Padahal Rasul dengan membimbing para sahabatnya, mengajarkan bahwa sesungguhnya imanilah, percayalah, tapi bila kaifin, tanpa ada cara, wala ta'til, jangan pula ditolak, wala tasbih, jangan pula diserupakan, wala tamtsil, tidak ada kesamaannya. Oh berarti Allah sama dengan ini, Allah sama dengan itu. Enggak, pasti enggak. Karena Allah yang sudah menolak semua bentuk kesamaan. Kalau Allah sudah tolak, ya kenapa harus diarah-arahkan lagi ke seperti itu? Karena bermacam-macam pertanyaannya. Kalau Allah di atas arsy, berarti apakah itu tempat atau tidak? Tempat yang terbayang oleh dia apa? Nih, tempat seperti kursi ini. Lalu kita duduk di atasnya. Kalau itu bayangan kamu, enggak. Pasti tidak. Karena Allah tidak mungkin untuk diserupakan. Ada juga yang yang paling terang sekali, bahwa kata ma'a, bersama, itu bukanlah zat. Seperti ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun, suruh dakwahilah Fir'aun, itu izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Fir'aun itu sudah tagut itu.
itu sudah melampaui batas. Dia ngaku-ngaku Tuhan. Dakwalah, sampaikan akidah itu kepada mereka. Apa kata Allah dalam ayat itu? Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kamu berdua, asma'u wa ara. Apa arti asma'u? Saya dengar, wa ara, dan saya lihat. Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kamu berdua. Pergilah kalian berdakwah, sampaikan Islam itu kepada Fir'aun, saya bersama kamu berdua, kata Allah. Tapi setelah itu Allah bilang asma'u wa ara, saya dengar dan saya lihat. Berarti yang bersama Musa apa? Zatnya Allah atau pendengarannya Allah? Pendengaran dan penglihatannya Allah. Berarti Allah pantau itu Musa. Makanya tongkat bisa jadi ular. Musa sendiri ketika tongkat jadi ular, takut dia. Coba bayangkan. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Kira-kira Musa tahu enggak tongkat itu akan jadi ular? Enggak. Dia cuma ikut perintah Allah. Kalau Allah bilang lemparkan, udah lemparkan saja. Yang terjadi apa itu urusan Allah. Muncullah ular besar. Musa sendiri takut dengan ular yang dari tongkatnya. Enggak usah takut wahai Musa. La yakhafu ladayyal mursalun. Enggak ada yang takut kepada saya nabi manapun. Jadi nabi tidak boleh takut kepada saya. Baru tenang Musa itu. Maka kita dalam hidup ini, apa yang diperintahkan oleh Allah tinggal kita kerjakan saja. Tidak usah banyak nanya. Coba kalau Musa nanya-nanya, ya Allah kok tongkat ini pula yang harus dilemparkan ya Allah. Yang lain kak gitu. Kan coba kalau itu yang dilakukan Musa. Nindah, lemparkan wahai Musa. Dah, lemparkan. Muncul ular besar yang ternyata mematok ular-ular kecil pemilik yang punya tukang-tukang sihir itu. Ini maksud berarti Allah bantu dalam perjalanan dakwahnya, dia lihat dan dia dengar. Itu maksudnya. Jadi ma'akuma itu tidak mesti bersama, itu adalah bersamaan secara zat. Maka orang Arab sering mengatakan sirtu ma'al qamar. Saya berjalan bersama bulan. Kalau ada bulan purnama itu yang ditunggu-tunggu itu oleh orang-orang Arab. Kalau sudah masa bulan purnama, mereka keluar ke padang pasirnya itu. Bawa tikar, bawa teh. Teh ini tidak boleh tinggal nih. Bawa kompor kecil-kecil itu. Nanti panaskan air, minum teh, bawa korma, bawa makan lain. Dinikmatinya keindahan bulan purnama itu di malam itu. Di tengah-tengah padang pasir. Maka mereka mengatakan sirtu ma'al qamar, kami berjalan bersama bulan. Sekarang adakah bulan itu di samping mereka? Yang ada apa? Cahaya bulan. Maka ketika Allah mengatakan saya bersama kamu, adakah Allah secara zat bersama kita? Mustahil. Karena Allah Maha Suci. Tidak mungkin Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Dan tidak boleh dinisbatkan seperti itu. Maka yang bersama itu adalah ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tertutup dari pendengarannya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ada satu ayat yang lain juga yang sebagai penguat. Allahu ya'lam ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham. Allah itu tahu, ya'lam. Ini lagi-lagi diawali dengan kata ya'lam. Ini semua adalah isyarat bahwa yang dimaksud dekat itu ilmu. Allahu ya'lam ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahimnya perempuan.
Perempuan tuh kalau hamil dalam rahimnya apa? Allah tahu. Yang tahu di sini bukan sekedar tahu. Karena ada juga yang mengklaim, oh Pak Ustadz kalau begitu dokter bisa juga tahu. Ada alatnya, tahu dia ini laki-laki atau perempuan. 4 bulan, 5 bulan kehamilan, nah dicek tuh. Laki-laki kah atau perempuan? Oh kata dokter, laki-laki. Apakah Allah sekedar tahu seperti itu? Enggak. Ada bedanya. Kalau pengetahuan Allah pasti. Kalau pengetahuan dokter kira-kira. Saya punya kawan, anak pertamanya laki-laki. Anak kedua kata dokter, alhamdulillah anakmu perempuan. Luar biasa gembiranya. Pas lahir laki-laki. Sekarang dia tinggal di Dumai, dulu di Pekanbaru. Gembiranya luar biasa. Karena biasanya kalau sudah laki-laki kan inginnya yang kedua perempuan. Datanglah informasi dari dokter, alhamdulillah anak bapak perempuan. Pas lahir laki-laki. Maka tidak pasti ilmunya dokter. Kalau ilmu Allah pasti. Yang kedua, ilmunya Allah tidak sekedar pengetahuan tentang laki-laki atau perempuan. Ilmu yang meliputi, termasuk ilmu Allah tentang berapa rezeki yang akan didapatkannya, berapa umur yang akan diberikan kepadanya, kapan dia akan lahir, nanti kalau lahir dia selamat atau tidak selamat, itu tidak ada dalam ilmu dokter. Jadi jangan sok-sok lah. Ini mentang-mentang udah tahu jenis laki-laki, oh berarti dokternya hebat nih, udah sama dengan Allah. Kan nggak ada yang tahu hujan kecuali Allah. Sekarang ada ilmunya. Ilmu meteorologi, geofisika. Pekanbaru hujan ringan. Hanya sebatas itu, dan itu pun tidak pasti. Tunggu-tunggu enggak juga hujan-hujan, cuma awan-awan aja dia. Itu ilmunya manusia. Kalau ilmunya Allah pasti dan detail. Apa contoh detailnya? Allah tahu dia berapa tetes hujan itu akan turun. Ada ahli yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, apapun tidak akan pernah ada yang menyamai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali, karena ilmu Allah muhitun bikulli syai, meliputi segala sesuatu, karena datang dari dia. Oh Pak Ustadz, sekarang orang Jepang bisa buat hujan buatan. Itu pula yang dibuat oleh orang Riau dulu ketika musim asap dulu, dibuat hujan buatan, disiram garam di atas langit sana. Dikira mereka sudah buat hujan tuh. Padahal kalau tidak ada awan yang disiram-siram, tidak jadi juga. Bisa disiram-siram garam tanpa awan di atas? Tidak juga. Itu pun meleset. Diharapkan turunnya di tempat yang ada asap, rupanya turun di pinggir sana. Begitulah kemampuan manusia itu. Jadi tidak ada yang harus disombongkan. Ini punya kemampuan sedikit saja. Ini sama dengan Allah. Quran bilang hanya Allah yang tahu hujan itu. Sekarang ada ilmunya, tapi ilmu mereka tidak pasti dan tidak lengkap. Kalau ilmu Allah pasti dan detail. Mana batas wilayah yang akan kena oleh hujan? Allah tahu. Berapa jumlah tetes hujan yang akan turun? Allah tahu. Kapan tetesan itu berakhir? Allah tahu. Apa yang akan ditimbulkan oleh hujan yang turun setelah itu? Nanti kalau hujan sudah turun, apa yang akan terjadi? Allah tahu. Kegersangan mana yang akan hilang dengan hujan? Allah tahu. Itu namanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ilmu manusia kira-kira, maka tetap saja namanya
perakiraan cuaca. Tidak ada yang memastikan, tetap saja perakiraan cuaca. Kemampuan manusia membuat sesuatu tetap saja tidak akan sama. Contoh, dokter gigi. Bisa dokter gigi buat gigi? Bisa enggak? Dokter gigi buat gigi? Tentu bisa, dia itu ahli. Tapi namanya gigi? Kok dilabelkan palsu di situ? Tidak ada yang gigi asli itu, tidak ada. Gigi asli dari Allah. Anak copot semua giginya tuh. Tidak ada dokter yang ngasih gigi itu tumbuh sendiri dah. Itu gigi asli namanya. Tapi ketika orang tua yang copot giginya, jangan harap tumbuh sendiri. Datanglah ke dokter itu. Diukur-ukurnya nanti. Kadang tidak pula pas tuh. Namanya gigi gigi palsu. Gitulah kemampuan manusia, dan itu semua membuat kita harus tunduk kepada Allah, karena Dia yang berkuasa, Dia yang maha segala-galanya. Jadi ikhwati fillah, ini ayat-ayat melengkapi penjelasan apa yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, untuk memastikan ketika Imam Al-Muzani mengatakan danin bi'ilmihi, apa alasannya? Kalaulah alasan-alasan ini didengarkan oleh ahlul kalam, enggak akan ada lagi orang-orang yang akan mempertentangkan ayat. Antara Allah berada di atas aras dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Karena inilah yang menyebabkan terjadinya fitnah dalam akidah, ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada di mana-mana. Ini kan ada ayatnya katanya. Masa kamu mengatakan Allah di atas aras? Berarti kamu sudah menetapkan hanya satu itu saja untuk Allah. Padahal Allah berada di mana-mana. Jadi jangan pernah meragukan lagi, karena yang ada di mana-mana itu adalah sifatnya dalam bentuk ilmunya, pendengarannya, penglihatannya. Sementara untuk zatnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Inilah akidah Rasul, inilah akidah sahabat, inilah akidah imam yang 4, imam mazhab yang 4 punya akidah seperti ini. Jangan pernah meragukannya, karena imam yang 4 itu terpelihara dari ilmu kalam, terpelihara dari penyimpangan-penyimpangan, karena mereka kembali kepada Quran dan Sunnah. Sumber akidah mereka sama. Ini yang sudah pernah kita jelaskan dulu. Kenapa mereka bisa sama? Berbeda masa, berbeda tempat, tidak pernah ketemu, tetapi mereka punya akidah yang sama, karena sumber pengambilan akidahnya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selagi mereka kembali pada Quran Sunnah, pasti akidah mereka sama. Kapan penyimpangan terjadi? Ketika akidah diambil dari akal dan logika mereka. Bukankah semua orang punya akal? Maka ahlul kalam itu semua mereka berbeda. Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij. Mu'tazilah berbeda dengan Jahmiyah. Khawarij berbeda dengan Murji'ah. Qadariyah berbeda dengan Jabariyah. Asy'ariyah berbeda dengan Maturidiyah. Semua mereka berbeda. Kenapa? Karena sumbernya akal mereka. Kalau sumbernya akal masing-masing pasti berbeda. Karena mereka mengedepankan akalnya. Tapi ketika sumbernya Al-Quran wa Sunnah, balikkan kepada Quran Sunnah, pasti mereka akan sama. Satu hidup abad kedua, satu hidup abad ke-8, berapa ratus tahun jaraknya, tapi akidah mereka sama. Kenapa? Karena sumbernya sama, Al-Quran was Sunnah. Inilah sumber tauhid, sumber akidah kita. Jangan diambil dari selain yang keduanya. Baik, ikhwati fillah, ma'asyar hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah di akhir
paragraf ini ada kisah menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar tentang orang-orang ateis yang ngaku-ngaku pengetahuannya sama dengan Allah, yang bahkan dia menolak kepada Allah. Maka dia mengatakan, saya bisa juga mencipta dan saya tahu apa yang saya ciptakan, katanya. Diujilah oleh yang mendengar. Kalau begitu, apa yang bisa kamu ciptakan? Kalau memang kamu bisa mencipta, karena orang ateis kan menolak Allah sebagai Khalik. Dia katanya bisa mencipta juga. Coba buktikan apa yang kamu ciptakan. Diambilnya sepotong daging, sini diceritakan, saya tidak akan saya bacakan, intinya saja. Diambilnya sepotong daging, dipotong-potongnya daging itu, disiramnya dengan kotoran-kotoran, dimasukkan dalam botol. Setelah itu ditutup botol itu, dibiarkan 3 hari. Setelah 3 hari, dipanggilnya orang yang menantang tadi. Nah, sini, tengok ciptaan saya. Dibuka botol, daging diisi kotoran, tentu keluar ulat-ulat. Apa kata ateis tadi? Inilah ciptaan saya. Yang hadir di situ nanya, berapa jumlahnya? Bingung dia. Berapa jumlah ulat-ulat ini? Tidak tahu dia. Berapa yang jantan, berapa yang betina? Bingung dia. Akhirnya sadar sendiri dia. Kalau Allah ilmunya seperti tadi, muhitun bikulli syai. Ketika sudah ditanya seperti itu, berapa yang jantan, berapa betina, berapa jumlahnya, apakah kamu yang memberikan rezeki? Itu di antara pertanyaannya, hal taqumu birizqihi? Apakah kamu yang memberikannya rezeki? Tidak ada satupun pertanyaan yang bisa dia jawab. Fabuhital ladzi kafar. Bingunglah si kafir tadi itu. Yang ngaku-ngaku dia bisa mencipta, dia mengetahui apa yang dia ciptakan, ternyata sekedar untuk mengetahui ulat-ulat yang di botol itu saja dia sudah tidak bisa. Maka sekali lagi, Allah dengan ilmunya yang maha luas mengetahui segala sesuatu, dekat dengan kita sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi, sedangkan Allah secara zatnya maha tinggi, berada di atas arsy. Inilah aqidatul Rasul wa aqidatu ashabih, akidah Rasul dan akidah sahabat-sahabatnya. Kalau ada yang mengajarkan selain ini, jangan pernah percaya. Itu tidak pernah diyakini oleh Nabi dan tak pernah diyakini oleh sahabat-sahabatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekira sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup. Baik, ikhwati fillah, kalau tidak pertanyaan berarti sampai di sini mudah-mudahan dipahami semua dan semoga akidah kita semakin kokoh, jangan terpengaruh oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada, karena subuhat-subuhat itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, niscaya kita akan gampang untuk tertipu oleh subuhat-subuhat yang ada. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga akidah kita sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara